Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Subiantoro dari SDN 1 Sumber Baru, Kecamatan Singgonjuru, Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami, yang kali ini mengambil tema kewirausahaan dengan judul topik Let's Be an Entrepreneur. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video berikut ini. So let's check it out. Memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya, satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Salah satu substansi dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu terwujudnya sosok profil pelajar Pancasila pada setiap peserta didik yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu karakteristik dari kurikulum Merdeka adalah adanya proyek penguatan pelajar Pancasila yang fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui belajar kelompok seputar isu penting dalam konteks nyata di sekitar. Dan tujuan dari proyek penguatan pelajar Pancasila ini meliputi yang pertama, berketuhanan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan P5 ini fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Nah, untuk kegiatan P5 di sekolah kita kali ini, mari kita akan mengambil tema tentang kewirausahaan. Untuk itu, saya akan membentuk tim fasilitator dan tim koordinator proyek. Dan saya menunjuk Pak Eko Subiantoro sebagai tim koordinator proyek, dan Bu Farida, dan Bu Yuyun akan menjadi tim fasilitator, nanti akan dibantu oleh guru-guru yang lain. Nah, sekarang Pak Eko, saya persilahkan untuk menyusun JP-nya dalam 1 tahun. Monggo. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Bahwasanya SD kita akan melaksanakan P5, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menghitung JP sesuai dengan struktur kurikulum dari Kementerian Pendidikan. Yang pertama, ada 4 tahapan dalam proses kegiatan P5 ini. Yang pertama adalah tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Untuk yang pertama, pengenalan Bapak Ibu sekalian, di sini ada 5 minggu atau 5 pertemuan. Jadi kita kalikan dengan 7 JP yang diperoleh sebanyak 35 JP dalam tahap pengenalan. Kemudian tahap kontekstualisasi ada 4 pertemuan, yang kemudian kita kalikan dengan 7 JP, hasilnya 28. Dan tahap aksi ada 6 pertemuan, kita kalikan menjadi 42. Dan refleksi 3 pertemuan, kita kalikan 7 menjadi 21. Ketika kita totalkan semuanya, ketemu 126 JP dalam 1 semester, yang mana JP P5 ini dalam 1 tahun adalah 252. Jadi kita bagi 2 karena 2 semester menjadi 126 JP. Nah, di sini kita bagi juga untuk tahapan-tahapannya. Jadi nanti Bu Farida tolong bantu untuk tahapan yang pertama ya. Siap. Untuk kontekstual saya sendiri yang akan bertanggung jawab.
Dan yang ketiga aksi Pak Eko, tolong Siap, ya. siap. Dan yang keempat refleksi dan tindak lanjut. Bisa kita kerjakan Pak ya. Bersama bisa. Ya, ibu-ibu tim fasilitator pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tadi kita sudah menyusun alokasi waktu kegiatan P5. Nah, sekarang kita akan menyusun dimensi elemen dan subelemennya. Mungkin didahului oleh Ibu Farida. Ya, baik, terima kasih. Untuk pada tahap pengenalan, yakni terdapat 3 dimensi. Untuk dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi elemen yang satu, akhlak beragama, 2, akhlak kepada manusia, dan subelemen 1, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kedua, berempati kepada orang lain. 3, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. 2, dimensi gotong royong, yang meliputi elemen kolaborasi, dan subelemen 1, kerjasama, 2, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Untuk dimensi yang ketiga, yakni mandiri, dengan elemen 1, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, 2, regulasi diri, dan subelemen 1, mengenal kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Ya, terima kasih Bu Farida. Untuk tahap kontekstualisasi mungkin disampaikan Bu Yuyun. Ya, pada tahapan kontekstual ada 4 pertemuan dan ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu berkebinekaan global. Elemennya adalah refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Subelemen refleksi terhadap kebinekaan. 2, dimensi gotong royong, yaitu elemennya adalah kolaborasi dan subelemennya bekerja sama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Dimensi yang ketiga yaitu kreatif. Elemennya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan subelemennya adalah memunculkan gagasan imajinatif baru, berkebinekaan dan beberapa gagasan yang berbeda sebagai ekspresi pikiran dan perasaan. Ya, terima kasih. Untuk tahap aksi, saya sendiri, yang pertama dimensi kreatif meliputi elemen menghasilkan gagasan yang orisinal, kemudian subelemennya mengeksplorasikan dan mengekspresikan pikiran dan perasaan sesuai dengan minat dan kesukaan murid. Kemudian dimensi yang kedua yaitu gotong royong, Bapak Ibu. Elemennya kolaborasi, subelemennya kerjasama, dan yang terakhir dimensi bernalar kritis, elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, dan subelemennya mengajukan sebuah pertanyaan. Mungkin dilanjutkan oleh Bu Miftah pada tahap refleksi, monggo. Ya, terima kasih untuk waktunya. Yang terakhir yaitu tahap refleksi. Tahap refleksi ini ada 3 dimensi. Yang pertama dimensi kreatif, yaitu yang pertama elemen, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal. Kedua, subelemen mengeksplorasikan dan mengekspresikan pikiran dan perasaan sesuai dengan minat. Yang kedua, dimensi mandiri. Elemennya regulasi diri dan subelemennya mewujudkan inisiatif dan bekerja sama. Yang ketiga yaitu dimensi bernalar kritis. Elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, subelemennya mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tim fasilitator P5 pada tema kewirausahaan SDN 1 Sumber Baru. Semoga kedepannya kegiatan kita lancar dan sukses, ya. Amin. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berjiwa Pancasila dan siap berkarya. 1, 2, 3. Anak-anak, coba kalian perhatikan layar. Sudah? Tema kita tadi apa? Kewirausahaan. Yaitu masalah kita adalah banyaknya pengangguran sehingga tidak tersedianya lapangan pekerjaan.
ini, bagaimana nasib masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya? Bagaimana? Hah? Ada orang yang sedang pergi ke luar negeri. Terus? Ada yang sedang pergi ke negeri. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Ibu Yanti. Bolehkah saya mewawancara ibu? Boleh. Bagaimana ibu mencukupi kebutuhan sehari-hari? Dengan membuka usaha kecil-kecilan. Ibu bekerja apa? Jualan kecil-kecilan. Kalau berdagang apa? Dagang cilok. Ada gorengan dan es campur. Dulu ibu bekerja apa? Dulu menjahit, sekarang membuka usaha kecil-kecilan. Kalau banyak uang untuk apa? Untuk menambah usaha lebih besar lagi. Ibu susah atau tidak mencari pekerjaan? Tidak, karena sudah membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Mengapa ibu tidak mencari pekerjaan di luar saja? Karena menurut saya membuka usaha di rumah lebih enak, karena sambil ngomong anak. Ibu belanja bahannya di mana saja? Tidak tentu, kadang di pasar Gendo, kadang di pasar Genteng. Selain jual cilok dan gorengan, ibu berjual apa saja? Jualan es boba. Membelinya setiap hari ramai atau sepi? Namanya juga jualan di kampung, kadang rame, kadang yang sepi. Sekian wawancara dari kami. Mohon maaf sudah mengganggu waktu ibu. Terima kasih untuk waktunya. Bahwasanya inti kegiatan kita kali ini adalah tentang merencanakan sebuah yaitu strategi pemasaran agar tujuannya masyarakat bisa membeli, bisa tertarik terhadap produk yang kita buat. Paham? Semoga kegiatan kita nanti produknya sudah jadi dan digemari oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dalam merencanakan strategi pemasaran produk kami dari kelompok 4. Perkenalkan, Mama Yandra Sujono, Dinda Rahmawati, Muhammad Rahmawati Putra, Rizka Septia, Nabila Saskia, Zerani Gita Jarani. Produk nomor 1, sapu cuci piring. Alasan sangat dibutuhkan oleh yang tidak dibutuhkan sehari-hari. Produk nomor 2, deterjen cair. Alasan karena masyarakat sangat membutuhkan deterjen cair untuk mencuci baju kotor yang dibutuhkan sehari-hari. Produk nomor 3, strap masker. Karena masyarakat sangat membutuhkan strap masker agar saat memakai masker menjadi nyaman dan juga produk nomor 4, harga 5.000. Alasannya karena kalau kita memberi harga yang mahal, kemungkinan kami tidak mendapatkan pelanggan karena harga yang mahal. Nomor 5, lokasi halaman kelas 4. Alasan karena akan banyak
promosi online. Caranya difoto dan diedit di Canva dan disebar di sosial media. Contohnya, misalnya status WA, Instagram, Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lainnya. Offline ditawarkan keliling kampung. Nomor 7, sikap yang harus dilakukan agar orang-orang percaya kepada kita. Sopan agar banyak orang yang membeli. Nomor 8, SDM kerja keras menawarkan kepada orang-orang dan juga pantang menyerah atau berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelene Gilda Zarani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemantapan analisis diri. Saya dari kelompok 4. Nomor 1, yang saya sukai saat proyek ini adalah saat presentasi. Karena saat presentasi membuat saya merasa percaya diri dan membuat saya lebih gampang untuk menghafal. Nomor 2, kita harus melaksanakan proyek ini karena barang-barang itu dibutuhkan oleh masyarakat dan juga bisa memudahkan masyarakat untuk membersihkan barang kotor. Nomor 3, pengangguran yang semakin banyak disebabkan karena mencari lapangan pekerjaan itu sangat susah, dan karena itu pengangguran semakin banyak. Nomor 4, tambahan produk yang diciptakan saat ini adalah jus chips. Karena kita tidak menciptakan makanan ringan, kemudian Pak Eko menciptakan makanan ringan. Nomor 5, produk yang diminati oleh masyarakat adalah jus clear. Karena itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nomor 6, jus clean keunggulannya dibutuhkan oleh masyarakat. Sekianlah hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kelompok 1 gimana? Ya, semangat tajuknya. Kelompok 4 gimana? Masih semangat? Gimana kelompok 3? Masih semangat? Sambil goyang boleh. Sambil diaduk. Sambil diaduk ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Terus sampai jaduk.
Pelan-pelan. Najwa, sedikit-sedikit. Sedikit. Terus. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sambil diaduk. Oh, belum. Pelan-pelan. Sampai habis. Dan jangan rusuh. Terus sambil diaduk. Nah, tugas kita kali ini yaitu melaporkan kegiatan kita melalui jurnal kegiatan P5. Untuk yang pertama bisa diawali pada tahap pengenalan yang akan disampaikan oleh Bu Farida. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Dalam tahap pengenalan ini secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada kegiatan proyek kali ini sudah cukup baik Muhammad Revi, Ananda Ainur Fitri, Siska Septia, Vindi Nazwa Nur Salsabila sudah aktif dalam kegiatan diskusi. Mereka saling bertukar ide tentang permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian Rizky Farel pasif dalam kegiatan diskusi, asik sendiri dan bergurau sana-sini, sehingga tidak bisa menyumbangkan ide dan gagasannya. Mungkin cukup itu. Ya, terima kasih. Berarti yang paling menonjol ini adalah dimensi gotong royong. Bergotong royong, ya. Kemudian yang harus diperbaiki mungkin, Bu, bernalar kritis. Okay. Ya, masih kurang bernalar Ya, kritis. terima kasih. Sebentar, saya masukkan dulu. Ya, untuk yang selanjutnya pada tahap kontekstualisasi bisa disimpulkan. Silakan, Bu Yun. Ya, pada tahapan kontekstualisasi, pelaksanaan P5 berjalan dengan baik, serta keaktifan setiap anggota kelompok dalam menyelesaikan proyek. Di bawah ini rincian aktivitas setiap siswa. Di antaranya Muhammad Rafi. Ananda Rafi sangat aktif sekali dalam melaksanakan proyek kali ini, terutama pada aktivitas diskusi dan presentasi, sehingga dapat menciptakan suasana kelompok yang kompak. Yang kedua, Rizky Farel. Ananda Farel masih belum menunjukkan keaktifan dalam diskusi dan presentasi. Masih sesekali bergurau saat melaksanakan diskusi, sehingga mendapatkan teguran dari anggota kelompok lainnya. Terima kasih. Berarti yang paling menonjol pada dimensi gotong royong,
ya. Gotong royong dan Gotong royong, kemudian bernalar kritis, dan tadi ada kegiatan apa? Saat diskusi kan saling menghargai pastinya, nggih. Pasti masuk pada dimensi beriman dan bertakwa. Iya, Maksud betul. akhlak kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada manusia. Ya, terima kasih. Untuk tahap aksi sendiri, saya dapat simpulkan bahwasanya secara keseluruhan proyek kali ini berjalan dengan lancar. Akan tapi ada baiki. Yang pertama yaitu pada kompakan. Kompakan masih ada yang bergurau saat pelaksanaan proyek, terutama pembuatan produknya. Kemudian pada aspek yang lain, terutama pada diskusi, itu anak-anak ada yang masih bermain sendiri, bergurau, dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan sudah cukup baik. Untuk tahap yang selanjutnya, tahap refleksi bisa disampaikan oleh Bu Miftah, monggo. Oke. Secara keseluruhan untuk tahap refleksi dapat saya simpulkan pada kegiatan proyek kali ini kelompok 1 sudah mengikuti dengan baik dan harus ditingkatkan lagi. Yang pertama untuk Ananda Raffi dan Ananda Ainul Fitri, bahwasanya semua sudah baik dalam melakukan diskusi kelompok dan sudah baik pula dalam melakukan wawancara, akan tetapi pelafalan suara terlalu cepat sehingga beberapa kalimat tidak begitu terdengar jelas. Untuk tingkat kepercayaan diri sangat baik dan tidak malu-malu. Berarti pada tahap ini dimensi kreatif masih belum, nggih? Karena mungkin yang menonjol mandiri mungkin? Ya, dimensi mandirinya. Mandiri dan yang pasti gotong royong, nggih? Ya, terima kasih Ibu-ibu fasilitator pada tahapan yang ke-6 ini. Semoga kegiatan kita ke depannya terutama pada P5 bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Nah, coba sekarang kalian merefleksikan diri kalian terhadap proyek yang sudah kita laksanakan. Apa hal yang kalian sukai dan yang kalian tidak sukai terhadap proyek kita kemarin? Yuk, mungkin kelompok 1. Anda mungkin yang disukai? Saat membuat sesuatu karena bisa bekerja sama dengan yang lain, dengan sekelompok. Ya, Nanda menyukai karena saat pembuatan Jocelyn bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Mungkin yang tidak sukai? Saya tidak suka dengan proyek karena anak laki-laki pasti bermuyep-muyepan, Pak. Nah, saat pelaksanaan proyek anak laki-laki kurang kompak, bermain sendiri. Mungkin ada lagi ya? Restu, silakan. Pak, kalau kita berdiskusi bersama teman itu hanya satu aja yang berdiskusi, semuanya tidak. Oh, nampaknya kelompoknya Restu kurang kompak saat kegiatan diskusi. Ada lagi Restu yang disukai? Saat membuat just clear, Berapa? karena semua kelompok saya bekerja sama untuk membuat produk just clear. Ya, saat pembuatan Just Clear, kelompoknya Restu kompak, ya. Tapi saat diskusi kurang kompak. Ada lagi kelompok 3 mungkin? Yuk, yang disukai apa? Saat membuat sabun just clean, semua kelompok kami bekerja dengan baik dan kompak. Nah, kelompok 3 saat pembuatan Just Clear kompak. Yang tidak disukai ada? Apa? Garamnya itu Pak kecebur di dalam sabunnya. Saat pembuatan Just Clear garamnya itu kecebur katanya, ya. Jadi mengurangi busa, ya. Mungkin kelompok 4 hal yang disukai? Ya. Hal yang saya sukai adalah pas membuat Jocelyn, karena pas membuat Jocelyn teman-teman saya aktif dan seru. Ya, nampaknya kelompok 4 saat pembuatan Just Clean produknya itu kompak, seru, menyenangkan katanya. Yang tidak disukai? Yang saya tidak sukai adalah saat berdiskusi, karena saat berdiskusi kelompok saya ada yang tidak aktif. Nah, kelompok 4 sama seperti kelompok tadi. Waktu diskusi tidak kompak. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya.